Pelatihan perdana Timnas U20 Indonesia ala Sintayong. Kode 4 pemain Liga Qatar gabung Timnas Indonesia. Erick Thohir haramkan peristiwa jual beli pertandingan. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Kabar duka datang dari mantan pelatih Timnas Indonesia yaitu Benny Dolo yang dikabarkan telah meninggal dunia. Pelatih legendaris Indonesia itu meninggal dunia pada usia 72 tahun. Sejak tahun lalu, tepatnya Juli 2022, kesehatan Benny Dolo memang dikabarkan sudah memburuk. Bahkan dia sampai harus dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Tangerang Selatan. Benny Dolo merupakan salah satu pelatih legendaris Indonesia. Dia sempat melatih beberapa klub Indonesia seperti Pelita Jaya, Pesma Manado, Persita Tangerang, Persija Jakarta, hingga Sriwijaya FC. Bahkan Benny Dolo sempat melatih Timnas Indonesia dengan raihan gelar Piala Kemerdekaan 2008. Calon Ketum PSSI Erick Thohir menyinggung peristiwa kelam kekalahan Indonesia dari Malaysia dalam final Piala AFF 2010 silam, yang hingga saat ini selalu menjadi sasaran dugaan pengaturan skor. Menurutnya, entah itu benar atau tidak, hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Apalagi nama baik negara yang diperjualbelikan. Erick Thohir mengatakan hal tersebut usai merujuk pada hasil kemenangan telak 5-1 yang bisa dibukukan Indonesia atas Malaysia, tepatnya pada fase penyisihan grup A Piala AFF 2010, namun kalah di babak final. Thailand dipastikan akan kehilangan dua pemain andalannya saat mengikuti Piala AFF-nya Asia Barat, yakni WAFF Championship pada 20 Maret hingga 2 April 2023. Pemain yang dimaksud yakni Chonatip Songkrasin dan Supajong. Kedua pemain tersebut tidak bisa mengikuti turnamen secara penuh, sebab klub yang menaungi keduanya hanya mengizinkan bermain mulai dari tanggal 20 hingga 28 Maret 2022. Kasus tersebut mirip dengan Timnas Indonesia saat Piala AFF 2022. Skuad asuhan Sintayong harus kehilangan pemain andalan seperti Elkan Bagot dan Sandy Walsh kala itu. Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Justin Hubner berpotensi bermain di Premier League usai resmi memperpanjang kontrak bersama Wolves U21. Dilansir dari laman resmi klub, Justin Hubner akan dikontrak hingga 30 Juni 2025. Manajer Akademi Wolverhampton Wanderers Jonathan Hunter-Barrett mengatakan Justin Hubner akan tetap membela Wolves U21, namun akan diproyeksikan untuk bermain di Premier League di masa depan. Justin Hubner sendiri rencananya akan dibawa Sintayong untuk menghadapi ajang besar yakni Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Bintang Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand baru saja diumumkan gabung dengan klub Divisi 2 Liga Belgia KMSK Deense. Marcelino diikat kontrak hingga Juni 2024 dengan opsi 1 tahun. Dilansir dari situs resmi KMSK Deense, Marcelino Ferdinand mengaku tak sabar untuk segera bertemu dengan supporter KMSK Deense. Pemain berusia 18 tahun tersebut juga bertekad untuk mencuri menit bermain demi mengembangkan talentanya. Marcelino Ferdinand dianggap KMSK Deense sebagai salah satu talenta muda menjanjikan dari Indonesia. Prestasinya selama ini bersama Persebaya Surabaya dan Timnas Indonesia telah menarik hati KMSK Deense untuk membinanya. Kepergian Marcelino Ferdinand ke Eropa membuat Persebaya Surabaya bangga. Melalui laman resmi klub, manajer Persebaya Surabaya Yahya Al-Khatiri menyebut Persebaya ikut mendoakan keberhasilan Marcelino dalam berkarir di Eropa. Persebaya berdoa agar Marcelino betah dan bertahan lama di Eropa. Menariknya, melalui situs resmi Persebaya itu terdapat bocoran nomor punggung Marcelino di KMSK Deense, yaitu nomor 27 yang juga merupakan tahun kelahiran Persebaya yakni 1927. Sintayong telah memimpin latihan perdana Timnas U20 Indonesia jelang Piala Asia U20 yang digelar pada Maret mendatang. Bertepatan di Hotel Sultan Senayan, Jakarta, punggawa Garuda Nusantara terlihat latihan ringan termasuk sesi gym. Beberapa pemain baru termasuk Brandon Soneman dan Hugo Samir sudah terlihat pada TC tersebut. Namun masih terdapat beberapa nama lama yang bergabung termasuk Marcelino Ferdinand yang baru saja diresmikan oleh klub Belgia KMSK Deense. Perjalanan uji coba Garuda Select di Italia telah selesai. Dari 4 pertandingan, Garuda Select meraih 2 kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Sejumlah pemain Garuda Select pun tampil menonjol selama melakoni uji coba di Italia.
Pemain yang dimaksud ialah Nabil Asyura, Rafli Slang, dan Lotra Widianto. Ketiganya mampu memberikan kontribusi lewat gol maupun assist. Bahkan ketiganya dianggap layak dipanggil Sintayong untuk membela timnas U20 Indonesia. Para pemain Garuda Select Season 5 kini kembali ke Inggris untuk melanjutkan pemusatan latihan. 4 pemain berdarah Indonesia yang main di Liga Qatar diketahui bertemu dengan Dubes RI, yaitu Ridwan Hasan. Pemain yang dimaksud ialah Syafrizal Mursalin Agri atau Fahri Agri, Andri Syaputra, Wailid Mustafa, dan Ali Syahrian Tampo. Melansir dari akun Instagram resmi Kedutaan Besar RI untuk Qatar, pertemuan tersebut dilangsungkan di Doha, ibu kota Qatar. Banyak netizen berkomentar meminta agar keempat pemain berdarah Indonesia itu bisa membela timnas Indonesia. Terlebih lagi pelatih timnas Indonesia Sintayong sedang gencar untuk memanggil para pemain keturunan Indonesia yang merumput di luar negeri untuk Piala Asia mendatang. Ex-asisten pelatih Sintayong di timnas Indonesia, Alek Aldayudi, resmi bergabung ke PSIS Semarang. Melalui laman resmi klub PSIS menegaskan terus berbenah dalam mengarungi putaran kedua Liga 1 2022-2023. Alex sebelumnya merupakan asisten pelatih fisik di timnas Indonesia sebagai asisten Sintayong pada periode 2020 hingga 2021. Dan sempat menjadi asisten pelatih timnas putri Indonesia pada tahun 2018. CEO PSIS, Yoyo Sukawi berharap pengalaman Alex tersebut mampu mendongkrak prestasi PSIS Semarang. Gelandang andalan timnas Indonesia Mark Locke buka-bukaan mengenai aksi divingnya terhadap Duan van Hal di laga semifinal Piala AFF 2022. Pemain naturalisasi asal Belanda tersebut mengakui ada instruksi pelatih di balik aksi tengilnya itu. Klok menyebut pelatih menginstruksikan untuk melakukan segala cara agar Van Hal diusir dari lapangan. Sebagaimana diketahui, Duan van Hal merupakan bek Vietnam yang kerap melakukan aksi kontroversi dan provokasi yang kerap merugikan lawan selama ajang Piala AFF 2022 berlangsung. Masalah muncul jelang timnas Indonesia U23 berlaga di SEA Games 2023. Pasalnya persiapan skuad Garuda Muda tampak mepet. Seperti diketahui, Liga 1 masih berjalan dengan jadwal padat hingga pertengahan April 2023. Adapun jadwal kosong yang bisa dimanfaatkan oleh Coach Indra untuk menggelar pemusatan latihan jelang SEA Games 2023 adalah pada akhir April hingga awal Mei 2023. Untuk itu Indra Syafri perlu memanfaatkan waktu dengan baik. Pecinta sepak bola tanah air tentu berharap skuad Garuda Muda dapat menorehkan prestasi di ajang SEA Games 2023 nanti. Persebaya Surabaya mendesak PSSI untuk mematuhi FIFA mengenai pemanggilan pemain ke timnas. Yahya Al-Khatiri selaku manajer Persebaya meminta PSSI untuk menjalin komunikasi terlebih dahulu jika ingin memanggil pemain ke timnas. Persebaya mewanti-wanti hal itu mengingat ada 2 agenda penting yang akan dihadapi oleh timnas di tahun 2023. Yaitu Piala Dunia U20 2023 untuk timnas Indonesia U20 dan SEA Games 2023. Persebaya khawatir PSSI akan memanggil pemain ke timnas untuk pemusatan latihan jangka panjang jelang 2 agenda itu. Jika itu terjadi, maka Persebaya Surabaya yang masih berkompetisi di Liga 1 2022-2023 merasa dirugikan. Sejatinya kontrak Witan Sulaiman bersama AS Trenčín berlaku hingga akhir musim 2023-2024. Namun kerjasama kedua belah pihak berakhir lebih cepat dan Witan lebih memilih untuk gabung Persija Jakarta. Direktur Teknik AS Trenčín, Andrej Sajic, mengungkapkan alasan Witan memilih pulang kampung ketimbang bertahan di klub Slovakia tersebut ialah demi keluarga. Witan Sulaiman menyusul rekan di timnas Indonesia Eki Maulana Fikri bergabung dengan klub BRI Liga 1 Dewa United. Nantinya kedua pemain tersebut akan kembali saling sikut meski tidak lagi di Slovakia, melainkan di Indonesia. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.